Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema istri itu kuat, nggak melulu cuma ngeluh. Nah, Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tega banget ya. Ustaz Syam, Afwan nih, ini kita baru nonton tayangan kayaknya yang menyedihkan ya kalau menurut kita ya. Gimana ya seorang istri itu bisa kuat dalam keadaan genting, misalnya contoh seperti tayangan tadi gitu, lagi hamil, ditinggal di SPBU lagi. Nah, ini gimana nih? Apalagi misalnya kondisinya lagi, ekonominya lagi sulit gitu, nggak pegang uang. Nah, ini mudah-mudahan suaminya nonton. Betul, amin, amin ya Allah. Istri kok ditinggal? Kita baik sangka aja, mungkin diculik. Waduh, suaminya ya, tetap nggak baik juga. Nggak baik Ustaz juga. Syam, mohon jawabannya. Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tapi guru-guru Ustaz Maulana Ustaz Ramla, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang menyaksikan Islam itu Indah, dan para istri yang insya Allah senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekuatannya, karena kesabarannya, karena ketabahannya. Karena seorang manusia pasti ada rasa sakit hatinya. Seorang manusia butuh waktu untuk mengatasi depresinya. Apalagi seorang istri, mestinya dia punya hati yang mungkin ketika itu sedang sakit dan butuh waktu untuk mengobati itu semua. Tidak serta-merta kita bacakan ayat seakan-akan dia langsung sembuh, subhanallah. Seperti kisah Maryam dalam Al-Quran, Maryam binti Imran. Mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata Maryam juga pernah sakit hati, bahkan depresi. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Ketika Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditiupkan ruh ke dalam rahimnya, padahal dia belum bersuami, subhanallah. Lalu orang-orang mencibirnya, mencacinya, mencaci maki. Subhanallah, ternyata selama ini sok suci doang. Masa dia hamil, dia bersama dengan laki-laki, dia telah berzina, subhanallah. Maka Maryam merasa sakit hati, sehingga Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, andai saja aku mati aja deh, mending aku mati aja kalau begini, subhanallah. Di ujungnya, subhanallah, Maryam mengatakan wa kuntu nasyan mansiya, supaya aku menjadi orang yang dilupakan aja lah udah. Maka subhanallah, ketika Maryam sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pada saat itu pertolongan Allah datang kepada Maryam binti Imran. Apa yang Allah katakan? Fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Udah, sekarang engkau duduk, engkau goyang-goyangkan pohon kurma dengan kakimu. Kalau kita katakan ini mustahil dilakukan oleh seorang yang baru melahirkan, seorang yang sedang depresi. Namun ternyata jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Maryam, sehingga bayi yang dilahirkannya bisa berbicara, menjelaskan, mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Subhanallah. Maka yang pertama yang perlu kita sadari bahwasanya seorang manusia wajar bersedih, seorang manusia wajar dalam keadaan sedih dan juga dalam keadaan depresi mungkin, subhanallah. Namun ternyata mereka mesti sadar, seorang istri harus sadar bahwa kekuatan Allah itu ada, dan kekuatan Allah akan mengalahkan kekuatan yang lainnya ketika sudah berpegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika ditinggal, bagaimana ketika dalam keadaan sulit ekonomi, maka yakinlah akan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia itu berikhtiar dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dengan maksimal, yakinlah akan kekuatan Allah yang selalu ada di sekitar kita kalau kita menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kekuatan Allah datang dengan sembari meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta, makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan suami yang menghidupi, bukan orang tua yang menghidupi, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mesti daripada jalur manusia, maka kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi 2 poin penting yang harus digarisbawahi adalah kita harus ikhtiar dulu, betul, tapi juga pada akhirnya berserah sama Allah. Yakin pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah pasti nolong ya. Betul. Dan jangan menuduh bahwa orang yang depresi, orang yang sakit hati itu berarti tidak punya iman. Belum tentu. Dia punya iman, tapi namanya manusia biasa. Betul, ada betul, emosi yang subhanallah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, kita membahas mengenai istri ini.
Ustazah Romlah, ini pas banget nih dari sudut pandang perempuan seorang istri. Ustazah, Tahun gimana? berapa Ustazah Ramlah jadi istri? 99. 9. Waduh, berapa 90. tahun? Udah lahir dong ya Ustadz Maulana. Udah berapa tahun umurnya? Tahun 99 Ustadz. Wah. Ustazah, bagaimana ini seorang istri itu bisa kuat dan tidak mengeluh ketika misalnya mohon maaf karena permasalahan rumah tangga itu banyak, misalnya yang tinggal satu rumah dengan misalnya mertuanya atau dengan iparnya dan kadang ada terjadi perselisihan. Bagaimana nih seorang istri bisa menguatkan dirinya? Mohon penjelasannya. Kayaknya cocok Ustazah. banget ini. Mungkin Masya kebanyakan istri-istri banyak Betul mengalami banget, seperti Fadol ini. Masya Ustazah. Allah. Afwan, tapi Ustaz Maulana, Kak Mikdad, dan Ustaz Sam, dan guru-guru kami yang ada di rumah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Islam itu indah dan yang di studio ini pun masih semangat. Insya Allah. Nah ini pertanyaan Ustazah. Bagaimana bisa istri bisa kuat ketika harus hidup satu rumah dengan mertua dan ipar? Masya Allah. Salah satu kewajiban-kewajiban seorang suami ada 5 kewajibannya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian dan cinta kasih. Sandang, tempat tinggal. Pangan, makanan. Mohon maaf, papan, rumah. papan rumah. Dan juga pakaian, tempat tinggal, dan juga makan. Perhatian, pendidikan. Itu kewajiban seorang suami kepada istri. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak memungkinkan seorang suami tidak bisa memberikan rumah atau memberikan rumah tempat tinggal yang layak, yang baik untuk istri tercinta? Masya Allah, ya mau tidak mau memang kita harus bisa melakukan atau melalui hal-hal seperti itu. Maka dari itu, para istri yang memang harus mengalami seperti itu, dan saya pun pernah merasakan seperti itu, tinggal dengan mertua, tinggal bahkan dengan ipar. Bagaimana bisa kuat? Yang pertama kita harus memang pintar beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Ketika menjalani kehidupan rumah tangga, berarti mengalami kehidupan rumah tangga yang baru, dengan orang-orang yang baru, dengan adaptasi yang baru. Dan yang kedua, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul. Maka kenali dulu mertua kita. Kenali dulu ipar-ipar kita, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Memang tujuan pernikahan kan litaskunu ilaiha, agar yang sudah dipasangkan ada rasa sakinah, bukan sakitnya. Kalau sakinah, damai, tenang, tapi kalau sakitnya ya ini, yang seperti itu, ada benturan-benturan, ada rintangan-rintangan, dan ada ujian-ujian. Tapi itulah yang pernikahan. Maka kenali dulu mertua, ipar, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan sayang kepada kita. Lagu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka dari itu yang ketiga, ya tentu kita harus sabar. Yang namanya ujian pernikahan itu tidak melulu dari orang di luar. Terkadang dari orang-orang terdekat kita. Tadi contohnya mertua, ipar dengan karakter dan sifat-sifat yang menguras perasaan kita. Sehingga Masya Allah ya Rahman ya Karim, kita perlu kesabaran untuk menghadapi semua itu. Maka dari itu mudah-mudahan ibu-ibu, istri-istri yang mengalami seperti itu, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ikan sepat makan alpukat. Cakep. Wanita hebat adalah wanita yang kuat. Woi. Masya Allah. Masya Allah. Sentuhlah dia tepat di hati. Nyambung, Masya Allah. Dari tadi tuh ditahan-tahan. Iya, dari tadi dia mau nyanyi. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah Islamitin yang dirahmati Allah. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islamitin Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islamitin Indah. Ini kita bacakan yuk pertanyaan pertama, ada dari Instagram @hamba_Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum, curhat dong Ustadz. Acara sebelah dong. Ini mau curhat nih. Aku mencoba untuk kuat nih ketika... Cara bacanya juga gitu. Iya ya, lagian ya. Harusnya curhat dong Ustaz. Mirip juga. Gimana dong? Oke, kita lanjut yuk. Aku mencoba untuk kuat nih ketika suamiku mesra dengan teman chatnya. Waduh, dengan kata sayang. Kata si cewek sih, itu udah biasa ke semua pelanggan yang beli baju di tempat dia. Padahal sama istrinya aja jarang banget ngomong kata sayang-sayangan dan chat kayak gitu. Iri Ustadz, cuman mereka malah bilang aku dengan kata
Angele. Angele yang berarti susahnya. Bahasa Jawa. Gimana dong hukumnya kalau ucapin sayang-sayangan ke orang yang bukan muhrim? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mau Jadi dijawab. gini, Jadi kita jawab. Refleks. Kamu kan dari Jogja. jadi begini. Tidak boleh ada kata-kata merayu. Iya. Apalagi sudah Sayang-sayangan. punya istri, sayang-sayangan. Dan apalagi kepada semua pelanggan. Takutnya, mohon maaf ya, takutnya akan jadi fitnah. Betul. Pelanggan memang raja. Iya, semua. Tapi tidak dalam bahwa bisa, jangan sampai ada yang tersinggung. Ini pernah kejadian, ada yang terjadi, dan saya diminta untuk menyelesaikan. Langsung saya dudukkan suaminya, dudukkan orang itu, kemudian klarifikasi, terus selesaikan, udah boleh lagi ada sayang-sayangan dalam handphone. Nah, kemudian yang kedua, mohon maaf, tidak boleh sampai menyakiti perasaan istri sehingga itu sama saja melukai, sama saja memukul. Kan dalam memukul itu kan tidak boleh, baik pukulan fisik maupun pukulan kata-kata. Kemudian ketiga, mohon maaf, jangan buka yang namanya pintu peluang setan untuk masuk ke dalam diri kita untuk menggoda. Itu bahaya. Betul. Jadi tidak boleh. Betul. Takutnya laki-lakinya nggak ada perasaan tapi ada yang baper gitu kan. Bapernya itu yang kita tidak tahu. Atau ternyata dia punya suami. Betul, baik. Baik, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ya, Ustaz, ke pertanyaan kedua, jamaah baik. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti kuat bagaimana lagi? Semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Bahkan mencari nafkah pun suami tiap hari cuman marah-marah minta uang terus-terusan. Oh, Ganti aja. Saya banting tulang cari nafkah suami dengan gampangnya pakai semua uang yang saya cari untuk main judi online. Astagfirullahaladzim. Kadang saya ingin kaya orang lain yang hanya fokus merawat anak-anak dan ngurus rumah. Oh, saya kayak orang lain, pengen kayak orang lain yang fokus merawat anak-anak dan ngurus rumah, biarkan suami yang cari nafkah. Waduh, pertanyaannya berat sekali. Sepertinya akan dijawab melalui tausiah aja nih Ustaz Syam nih. Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya, Anda telah menjadi orang yang begitu sabar dan begitu kuat mempertahankan rumah tangga yang mana meskipun dalam Islam tidak diharamkan untuk bercerai jikalau sudah terjadi kemaksiatan di dalamnya. Ada dua di sini kemaksiatan. Satu maksiat judi, yang kedua maksiat zalim. Kenapa? Karena istrinya yang diminta mencari nafkah. Dalam Islam suami yang mencari dan memberi nafkah. Istri adalah seorang yang dinafkahi. Begitu pula dengan anak-anak, mereka adalah seorang yang dinafkahi. Namun begitu ibu tetap mempertahankan rumah tangga yang insya Allah dengan jalan seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan terhadap ibu. Maka yang pertama, apa yang mesti dilakukan? Tentu saja mengingatkan kepada seorang suami, karena namanya manusia an-nas. An-nas ini al-insan. Al-insan seakar kata dengan an-nisyan. An-nisyan artinya lupa. Manusia itu semakin sering diingatkan, insya Allah semakin dia bisa ingat. Kita setiap hari 12 tahun Islam itu indah, tidak mungkin tidak ada tema yang telah berulang. Mungkin ada tema-tema yang jamaah sudah hafal, oh ini sudah pernah dibahas, ini sudah pernah dibahas, tapi semakin sering dibahas semakin tertanam dalam hati kita. Subhanallah, bukan hanya sebatas di akal tapi masuk ke dalam hati manusia. Dan insya Allah itulah target daripada mimbar Islam itu indah. Begitu pula dengan ibu. Ibu silahkan mengingatkan, jangan pernah bosan untuk mengingatkan kepada suami. Siapa lagi yang lebih dekat kepada suami selain ibu? Subhanallah. Maka mengingatkan di sini adalah sesuatu yang sangat penting. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebenaran al-haqq. Maka jangan pernah berlaku bodoh amat. Ya udahlah, terserah dialah. Subhanallah. Daripada berlaku bodoh amat, ya terserah dia, mending berpisah. Subhanallah. Kami tidak menyarankan untuk berpisah, tapi kalau sikap bodoh amat ini takutnya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah bilang, kamu yang tidur dengan dia, kamu yang hidup sama dia, kenapa kau tidak pernah mengingatkan? Maka penting untuk saling mengingatkan. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, juga untuk kesabarannya. Subhanallah. Maka saling mengingatkan meskipun dalam keadaan tidak diacuhkan, dalam keadaan tidak pernah dipedulikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah mengingatkan maka raihlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti target kita adalah membuatnya dia berubah, tapi targetnya adalah ketika mengingatkan, targetnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan untuk mengingatkan, jangan capek untuk mengingatkan, tetap mengingatkannya dalam hal
berdakwah dalam hal mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini niat saya untuk berdakwah kepada siapa? Bukan kepada masyarakat, bukan kepada jamaah, tapi kepada suami sendiri. Yang kedua, ingatkan bahwasanya judi subhanallah tidak akan pernah membuat seseorang menjadi kaya. Begitu pula dengan sedekah. Sedekah tidak akan pernah membuat orang jatuh miskin, tapi judi tidak akan pernah membuat orang menjadi kaya raya. Subhanallah, kecuali dia adalah seorang yang bandar. Mungkin kemarin Ustadz kita membahas dia bandar, subhanallah dia akan jadi kaya, tapi tetap saja itu adalah penghasilan yang haram. Ada sebuah tulisan yang kami baca kemarin, subhanallah, bahwasanya kita ini masyarakat muslim di Indonesia ini lebih peduli dengan makanan haram dibandingkan penghasilan haram. Subhanallah, banyak orang takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan penghasilan yang haram. Subhanallah, padahal ternyata makanan haram dengan penghasilan yang haram tidak ada bedanya, sama-sama haram, masuk ke dalam tubuh, bercampur dengan darah daging, subhanallah, maka itu akan menjadi sesuatu yang menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada rasa syukur di situ. Karena ibu yang mencari nafkah, bukan makan dari uang judi online, bukan makan daripada uang menipu orang lain. Insya Allah yang ibu makan adalah sesuatu yang halal. Kenapa? Karena ibu yang mencari nafkah, bukan suami yang mencari nafkah. Jadi sisi baiknya adalah karena yang dimakan oleh anak-anak, yang dimakan oleh ibu adalah sesuatu yang halal, karena ibu bekerja dengan cara yang halal. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, pas banget sama tema kita hari ini ya. Istri yang kuat, pokoknya buat ibu. Keep strong, mudah-mudahan Allah juga segera memberikan hidayah kepada suaminya. Amin. Baik jamaah Islami Tindah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islami Tindah. Tetap di Islami Tindah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.